Halo semuanya, aku Fahmi. Yuk kita cari tahu, pernah nggak sih kalian ngerasain bahwa kok banyak sekali barang-barang sekarang itu semakin mahal ya? Dan kita juga ngerasain kok uang 100.000 itu rasanya sekarang sedikit banget dibanding 5-10 tahun yang lalu. Nah, jadi itu semua terjadi karena uang kamu itu sebenarnya hanya berjalan di tempat. Namun harga barang itu secara nggak langsung naik akibat adanya inflasi. Nah, kalian tahu nggak inflasi itu apa? Oke, simpelnya inflasi itu kita bisa contohkan dengan seporsi bakso. Nah, dulu tahun 2000-an, bakso dengan uang 5.000 saja sudah bisa dapat sampai 12 porsi bakso. Nah, pada tahun 2010, uang 50.000 dapat 8 porsi bakso. Nah, sedangkan tahun 2021 sampai sekarang, bahkan uang 50.000 saja cuman dapat 4 bakso. Nah, itu merupakan contoh kecil dari inflasi, yang mana uang kita nominalnya itu tetap sama, namun valuasi dari uang tersebut berkurang. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar nilai suatu uang atau aset kita tetap terjaga dan terhindar dari inflasi? Oke, jawabannya ada di video ini. Jadi, saya akan membahas tentang dua aplikasi investasi yang cocok untuk bagi pemula ataupun bagi yang sudah pernah berkecimpung. Dan saya nanti akan langsung mempraktekkan supaya teman-teman bisa lihat step by step-nya. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, pertanyaannya adalah, kenapa investasi itu penting? Nah, disclaimer dulu bahwa sebenarnya menabung itu juga bagus dalam artian untuk likuiditas atau dana darurat kita, namun bukan sebagai alat utama untuk mengalahkan inflasi. Nah, mengapa investasi itu merupakan hal yang penting? Nah, karena investasi itu memungkinkan uang kita untuk bertumbuh lebih cepat daripada inflasi. Jadi, gampangannya kita itu menyekolahkan uang kita. Jadi, uang itu bekerja untuk kita, bukan lagi kita yang bekerja untuk uang, atau bisa disebut passive income. Tapi ingat, namanya investasi itu pasti ada resiko-resiko yang harus kita hindari. Ada kemungkinan rugi. Jadi penting untuk proteksi, diversifikasi, dan pengetahuan dasar tentang investasi. Oke, kita masuk pada platform investasi pertama, yaitu ada Bybit. Nah, jadi platform Bybit itu sendiri adalah sebuah platform investasi yang menawarkan berbagai produk instrumen investasi, yaitu yang pertama ada reksadana, dan juga yang kedua ada surat berharga negara. Dan menurut saya, Bybit ini adalah sebuah platform investasi yang cocok banget bagi pemula. Di Bybit, kalian bisa loh mulai investasi dengan dana mulai dari Rp10.000 saja. Jadi tidak ada alasan lain jika aku alasan terkendala dengan biaya. Oh tidak, karena di Bybit ini sudah sangat minim untuk berinvestasi, yaitu yakni Rp10.000 saja. Selain itu, di Bybit juga ada fitur Robo Advisor, yaitu fitur otomatis untuk membantu kalian untuk memilih profil resiko portofolio reksadana kalian yang nantinya kalian akan diverifikasi apakah kalian itu memiliki profil resiko yang konservatif ataupun moderat bahkan agresif. Bybit ini menyediakan berbagai jenis reksadana, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana saham, dan reksadana obligasi. Selain itu, Bybit juga mengedarkan surat berharga negara dengan return yang sangat tinggi. Bagi teman-teman yang belum tahu, reksadana itu ibaratnya kalian itu menitipkan uang atau modal kalian ke investor yang profesional untuk dikelola sehingga kalian atau investor itu dapat menikmati keuntungan tanpa perlu mantengin market tiap waktu dan pilih aset satu persatu. Nah, selain reksadana, di Bybit juga ada surat berharga negara, yaitu sebuah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia untuk membiayai anggaran negara.
Jadi simpelnya kita nanti akan menempatkan dana kita dengan tempo tertentu di surat berharga negara ini. Nah, jadi setelah jatuh tempo, maka kita pasti akan mendapatkan keuntungan flat sebesar 5,65% dari modal kalian. Nah, jadi secara nggak langsung, ketika kita berinvestasi di surat berharga negara ini, kita juga melakukan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di negara ini. Dan yang terpenting, di bibit ini pastinya sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan secara legal dan disahkan oleh Indonesia. Jadi bibit ini adalah sebuah aset penjual efek reksadana dan APERD. Bagi kalian yang penasaran dan ingin mencoba investasi di bibit, kalian bisa download di App Store ataupun Play Store, dan jangan lupa gunakan kode referral yang saya sematkan di sini agar nantinya kalian juga mendapatkan bonus reksadana sebesar 25.000 secara instan, dengan syarat kalian harus menempatkan atau membeli reksadana sebesar 1 juta rupiah ataupun lebih. Oke, di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana sih cara berinvestasi di bibit. Oke, pertama kalian masuk ke aplikasi bibit terlebih dahulu. Lalu ketika sudah masuk, pastikan kalian sudah mendaftar dengan KYC atau dengan KTP ya, dengan mendaftar dengan KTP. Lalu ketika sudah mendaftar, kalian bisa langsung memilih produk apa yang kalian ingin berinvestasi di sana. Nah, di sini saya mencoba mencari untuk produk yang konservatif, yaitu ada di obligasi. Nah, di sini kita seyogyanya itu mencari mana sih reksadana yang returnnya itu paling tinggi. Nah, di nomor 1 ini ada Trimegah Dana Tetap Syariah itu dengan return 1 tahun 9,79%. Nah, ini termasuk yang paling tinggi ya. Habis itu kita akan memilih. Nah, terus habis itu kita klik beli di sini. Nah, pastikan kalian sebelum membeli sudah top up ya, atau sudah memiliki dana di bibit ini, atau di rekening juga bisa. Nah, di sini saya mencontohkan untuk membeli Rp100.000, kita klik beli. Nah, untuk SIP ini nabung rutin saya skip dulu. Nah, lanjut kita bayar sekarang. Nah, untuk pembayarannya di sini cukup bervariasi ya, mulai dari bank digital, e-wallet sampai dengan virtual akun juga bisa, dengan ada biaya tambahan tersendiri. Nah, di sini saya mencontohkan dengan Bank Jago karena di Bank Jago ini tidak ada biaya tambahan ya. Jadi ketika kita membeli 100.000 ya, nantinya kita mendapatkan reksadana sesuai dengan nominal pembelian kita. Nah, kita klik bayar, lalu kita dialihkan ke Bank Jago. Bank Jago nantinya pembayaran akan langsung berhasil. Nah, kita klik selesai, lalu kita cek porto kita yang asalnya 25.000 menjadi 125.000. Nah, untuk mengecek apakah pembelian tersebut berhasil, kita klik di history. Nah, di sini. Nah, untuk obligasi reksadana ini sudah saya beli. Nah, untuk misal kalian kepepet untuk menjual, kalian menjualnya itu 2-3 hari kerja setelah hari kalian membeli ya. Nah, itu aja untuk pembelian di bibit, cukup sederhana, dan nantinya kita tinggal menunggu mendapatkan keuntungan dari kenaikan reksadana tersebut. Sekarang kita masuk pada aplikasi kedua, yaitu ada Ajaib. Nah, Ajaib ini merupakan platform investasi yang memiliki pilihan aset yang lebih banyak, yang mana itu mencakup aset saham, reksadana, ataupun kripto. Namun kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai investasi saham di Ajaib. Oke, sebelum masuk pada pembahasan aplikasi, jadi apa sih saham itu? Jadi, saham adalah surat berharga
yang membuktikan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Jadi kita benar-benar sebagai pemilik dari suatu perusahaan tersebut. Misalnya kita membeli saham BBCA atau Bank BCA. Nah, walaupun kita hanya membeli satu lot atau 100 lembar saham BBCA, namun kita itu masih terhitung sebagai pemilik dari Bank BCA. Kita bisa dapat keuntungan dari BBCA melalui dividen, dan juga kita bisa ikut serta dalam kegiatan rapat umum pemegang saham tahunan. Walaupun hitungannya kepemilikan kita kan cuma 0,0000 sekian dari seluruh pemegang saham, namun kita bisa dibilang sebagai pemilik dari perusahaan BBCA. Nah, kita masuk pada pembahasan ajaib. Nah, di ajaib ini kalian bisa langsung membeli saham secara langsung, berbeda dengan reksadana bibit tadi. Nah, kalau di reksadana itu kan dana kita dikelola dan dibelikan aset, baik instrumen saham ataupun yang lainnya, itu melalui investor profesional. Nah, di ajaib saham ini kita benar-benar memiliki kepemilikan saham tersebut. Jadi kita benar-benar membeli saham tersebut dengan identitas atau nama kita. Namun, perlu diwaspadai bahwa saham itu adalah jenis instrumen investasi yang sangat fluktuatif ya. Jadi kalian harus membatasi resiko kalian, dan kalau bisa diversifikasi ke aset yang lain agar meminimalisir kerugian. Nah, tepatnya di ajaib ini kalian bisa langsung diversifikasi ke aset-aset yang lain. Karena di ajaib ini instrumen investasinya itu cukup banyak, mulai dari saham, reksadana, kripto, ataupun emas. Nah, kalian itu bisa diversifikasi pada aset-aset tersebut. Selain itu, di ajaib ini juga ada rekomendasi dan analisis harian. Nah, jadi ajaib ini juga menyediakan info-info analisis supaya investor itu bisa membuat keputusan lebih baik. Nah, misalnya ada indikator atau analisa fundamental ataupun teknikal, baik itu trading jangka pendek ataupun untuk investasi untuk jangka panjang. Nah, bagi kalian yang kepo-kepo dan ingin memiliki saham, bisa langsung daftar atau download di Play Store ataupun App Store, di semuanya ada. Dan jangan lupa gunakan kode referral ini untuk mendapatkan saham gratis dari ajaib. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk pembelian di ajaib. Nah, berhubung market saham lagi tutup, di sini saya akan mencontohkan menggunakan aset kripto. Nah, pastikan di dalam akun ada cash ya. Nah, untuk cashnya kalian bisa deposit terlebih dahulu di bagian deposit. Nah, di situ ada metode instan dan juga ada metode lainnya. Nah, di metode lainnya itu ada beberapa menggunakan transfer bank, dan juga di bawahnya ada di e-wallet. Nah, untuk di metode instan, kalian itu tidak terdapat biaya admin ya. Nah, ini contohnya saya sudah mendepositkan uang saya. Di sini saya akan membeli Ethereum. Nah, ini chartnya sudah naik ya, lalu kita beli. Nah, di beli ini ada yang namanya market order dan limit order. Nah, kalau market order, kita itu langsung membeli pada harga tersebut. Berbeda dengan limit order. Nah, limit order itu kita seperti booking ya. Jika harga dirasa terlalu tinggi, misal itu 69,5 juta, maka kita bisa ubah limit ordernya di 65 juta. Karena harga dirasa tinggi. Namun, untuk pembelian di limit order itu kita ordernya selesai ketika harga menyentuh di angka yang kita inginkan. Contohnya di sini 65 juta. Nah, di sini saya mencoba untuk market order dan langsung 100% untuk pembelian Ethereum. Nah, untuk pembeliannya berhasil, kita bisa cek di portofolio. Nah, di sini portofolio saya sudah ada Ethereum sebesar 99.683 karena terpotong dengan biaya dari broker ajaib ini.
Nah, sekian cukup gampang bukan? Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan biarkan uang kalian itu tertidur lelap di tabungan. Tapi juga jangan investasi tanpa adanya ilmu yang mendasar. Mulai aja dari hal-hal yang kecil, di aplikasi yang paling cocok dengan gaya kamu. Jika kalian masih pemula, saya sarankan untuk menggunakan Bibit. Dan juga jika kalian sudah mengerti hal-hal mendasar tentang investasi, maka kalian bisa mencoba menggunakan platform ajaib. Jadi kalian tertarik yang mana nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itu saja dari aku. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan membagikan wawasan bagi kalian, kalian bisa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video edukasi finansial berikutnya. Saya Fahmi, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga investasi kalian makin cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.